bird on a tree. Ya masuk kok kalau kayak di bidang petani ahli dia udah paham. Mudah-mudahan ya, saya juga pemula tapi serius ingin terjun ke tani ini, bertani, karena menurut saya ini peluang, karena di tempat saya khususnya kita Sumatera ini rata-rata di tiap provinsi kecuali mungkin Lampung ya. Nah, itu rata-rata tanaman tua seperti sawit sama karet. Jadi di sini sangat membutuhkan tanaman hortikultura. Contohnya terong, habis itu cabai dan jamur Trichoderma harsianum, Trichoderma geogladium, sama bakteri yang ada di E4. Nah, kalau E4 itu nggak membunuh, tapi dia mengikat. Tapi untuk kesuburan tanah baik. Nah, jadi fungsinya itu banyak. Nah, kalau untuk alternatif terakhir itu tadi hidrogen peroksida ada yang 50%. Itu alternatif terakhir. Kenapa? Karena dia juga membunuh bakteri baik. Nah, pengaplikasian juga kalau sudah layu itu sebenarnya udah nggak bisa, udah positif mati. Nah, kita melihat tanda-tanda dari 1-2 cabang itu udah mulai menampakkan dia nggak sehat. Itu kalau kita teliti atau cabut satu pokok. Nah, kalau dia udah hitam akarnya, ya udah kemungkinan di lahan kita udah banyak yang kena tapi belum menampakkan diri. Nah, belum nampak. Jadi itu kita aplikasikan. Luar biasa guys. Ini bukan jurusan pertanian tapi ahli beliau ini. Ini cabai yang dari kamu kemarin itu aja. Oke. Ini belum diaplikasikan yang itu ini ya? Belum. Cuman ini jadi. Ini memang nggak diharapkan lagi, cuman yang ini. Tapi ini bakal mati ini. Ini contoh yang bakal mati, memang sengaja ini. Nih. Ini mati nih. Oh, mantap. Sekarang Ini masih ada satu. Nah, ini alasan kenapa penyebabnya mulai tanggal 8 November. Nah, itu selama 2 minggu tiap hari hujan seluruh Indonesia. Cuaca ekstrim itu bukan karena petani malas nanam. Tanya aja petani bulan 11 tanggal 8 2020 itu penyebabnya. Nah, kini mahal cabai gini. Nah, semua yang nanam hampir seluruh mati. 1.000 Termasuk kilo. YouTuber handal dari Pulau Jawa, mungkin ada belasan orang itu kewalahan. Semua ilmu sudah diterapkan, tinggal ya nasib. Tapi rata-rata tumbang. Ada yang nanam cabai merah besar, merah keriting, cabai rawit, cabai setan kalau di sini kan. Nah, itu rata-rata tumbang. Mantap ini guys. Nah, Mahal cabai gini. Ini yang udah sembuh ini. Ini ya. Nah, ini pengobatannya kemarin dengan bahan aktif fungisida ini belerang, dengan cara diaplikasikan di kocor. 1 ember itu 1 sendok makan. Nah, dikasih 2 gelas kira-kira 400 ml. Nah, 400
mili. Nah itu cara terakhir. Ada lagi hidrogen peroksida, tapi mau pesan jauh. Nah, hidrogen peroksida sama. Nah, tapi kalau kekurangannya untuk pengaplikasian zat belerang ini, kenapa? Dia juga membunuh patogen atau jamur baik di dalam tanah. Jadi ini alternatif terakhir. Nah ini. Nah kalau yang udah ini di situ, yang memang nggak saya obatin ada ini. Ini udah sembuh. Ini hitam awalnya. Yang ini batang ini hitam dulu. Sudah banyak mati. Memang itulah keluhan, salah satu keluhan juga itu. Nah ini yang memang pohon cabai rawit yang nggak saya obatin. Ini guys, mati dia guys. Yang Ini- penyakit tadi kan? Ini emang udah mati. Kalau kita cabut akarnya udah nggak aktif. Nah ini jamur patogen yang merusak. Nah Oh, putih-putih itu. ininya udah nggak aktif ini. Nah banyak pertanyaan kenapa cabai lagi produktifnya mati. Nah, itu kalau analisa saya, nggak tahu referensi lain mungkin saya belum dengar, tapi analisa saya dia masih kecil udah kena. Nah, tapi kenapa dia belum menunjukkan dampak? Nah karena akar-akar yang dia masih kecil masih bermunculan, jadi yang ini yang kena, yang ini masih aktif, jadi masih bisa mempertahankan dari pohon utamanya. Ketika pertumbuhan akar ini stuck atau berhenti, tinggal memanjang, nah udah saat ini jamur seluruhnya menyelimuti akar-akar ini. Nah pada saat usia dia mau berbuah, berbunga, bahkan produksi yang banyak, akar ini udah terserang-serang. Makanya petani mengapa kok kalau di sini mati gadis bilangnya kan? Mengapa pas lagi lebat-lebatnya mati? Karena akarnya itu udah nggak keluar yang baru lagi. Nah sedangkan jamur sudah melumpuhkan semua. Nah kalau masih kecil itu masih mungkin di akar ini, yang akar ini masih tumbuh, jadi dia nggak mati. Jadi begitu. Oh iya. Nah, pencegahannya ya biopestisida atau bakteri alami untuk melawan jamur ini. Jadi kita nggak pakai fungisida istilahnya sintetis. Jadi kita mengaplikasikan bakteri baik yang bisa tumbuh dan berkembang di tanah kita untuk melawan jamur ini. Nah, nanti kita tunjukkan. Oh, berarti yang ini mati-mati ini kena itu kalau ini? Nah ini contoh yang nggak saya obatin ini. Contoh yang masih hidup tapi tidak diobati. Masih hidup tapi Wih, ini mati semua ini. rata-rata begini. Ini nih. Nah, Oh, ini layu ya. Kalau dia ini ya emang udah mati ini. Oh, layu ini. Nah, dia masih bertahan karena sisa-sisa makanan yang ada di pohon-pohon ini masih ada. Nah, sebenarnya akarnya udah nggak berfungsi. Nah, kita cabut. Nah, akarnya, masih ada 1-2 akar yang ini tumbuh. Ya. Nah, masih ada 1 akar 2 yang 1-2 akar yang tumbuh. Nah, masih aktif, tapi perlahan semuanya ini 90% habis. 90% habis. Nah, inilah yang menjadi musuh utama. Musuh utama nih. Yang paling menakutkan kalau masalah keriting, kalau masalah virus Gemini itu kan masih bisa produksi. Nah, misal 20% di tanaman lahan kita kena virus Gemini atau keriting. Nah, itu enggak menggagalkan panen petani itu. Kalau ini pasti positif. 50% kena udah pasti gagal. Gagal mendapatkan atau membalikkan modal, apalagi untuk lahan, untuk tenaga, untuk upah dan lain-lain. Oh, berarti kalau terlambat habis ini. Itulah berarti. Nah, luar biasa ini. Ilmu inilah yang pasti dibutuhkan para petani cabai ini.
Ini pupuk apa nih? Nah, ini simple. Buatan sendiri? Tapi dia manfaatnya banyak. Nah, ini biangnya di sini. Oh, ada biangnya guys, ada biang. Nah, ini biang ini. Nah, ini. Ini Oh, dari ini kotoran ayam telur. Jadi kita masukkan di sini sekitar 1 karung, ini setengah-setengah. Nah, ini saya bikin darurat aja. Nah, ini murah tapi manfaatnya kandungannya tinggi. Di sini kita masukkan air kelapa, terus cucian beras, E4 sama bakteri Trichoderma. Jadi kita masukkan sini. Ini cukup hemat biaya, teman-teman. Di sini hemat biaya. Ini setengah karungnya Rp7.000 kalau di sini sampai ke lokasi, diantar sama yang punya kandang ayam. Oke. Nah, jadi cara pengaplikasiannya dikocor ini. Dikocor ya? Nah, di sini kita kalau saya ini kebetulan kemarin dapat, selama ini pakai Tricoge atau Anpus. Nah, ini kemarin saya mau coba. Bukan sponsor ini. Nah, bukan sponsor. Nah, ini di sini bahan aktif Trichoderma coningi dan Trichoderma harsianum. Nah, total spora 10 gram. Nah, ini Putrico. Harganya ini 1 kilo. 1 kilo harganya 80.000 kalau di sini. 80.000. Tapi banyak makanya. Nah, ini cukup, mungkin kalau kita untuk fermentasi 200 liter air cukup. Nah, nanti kita spraykan ke tanah, ke media tanam yang kita ini. Juga bisa untuk fermentasi pupuk kandang. Oke.